mungkin kita sudah boleh mula. Jadi sebelum kita mula untuk ibadah online kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Kita persiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini Bapa, Engkau memberikan kami nafas yang baru Tuhan, hidup yang baru pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan sekali lagi yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu ya Bapa. Dan Tuhan, kami bersyukur sepanjang minggu yang lalu Engkau menyertai kami aman di dalam pelindungan-Mu, Engkau menjaga setiap langkah kami Tuhan, sehingga pada saat ini kami ada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Engkau ya Bapa di dalam ibadah online kami ini ya Tuhan Yesus. Bapa, pada pagi hari ini kami serahkan kami secara pribadi ke dalam tangan Engkau, kami persiapkan hati kami, dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas, Engkau ada bersama kami dimanapun kami berada Tuhan. Bapa kami berdoa bagi rekan-rekan kami yang sedang bekerja saat ini juga Tuhan, kami berdoa Engkau juga menyertai mereka agar mereka diberikan kekuatan hikmat dalam melakukan pekerjaan mereka, karena kami percaya Tuhan pekerjaan itu juga adalah satu pelayanan dari Engkau ya Bapa. Tuhan, kami serahkan juga ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Engkau. Biarlah Engkau menyertai daripada awal, pertengahan sampai akhirnya ibadah kami ini Tuhan, dan hanya nama-Mu yang dimuliakan, hanya nama-Mu yang diagungkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Kau berkati juga Tuhan, Kau menjaga teknikal kami, internet kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Kau. Biarlah semuanya berjalan dengan baik dan lancar ya Bapa di surga, dan kami anak-anak-Mu Tuhan dapat memuji dan memuliakan nama Engkau dengan suasana yang baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, begitu juga Tuhan Kau memberkati anak-anak-Mu yang melayani Engkau, baik worship kami Tuhan dan pengkhotbah kami, Engkau memberkati mereka dan anak-anak yang lain juga Tuhan. Kau memberikan kami hikmat, kekuatan dalam kami melayani Engkau ya Bapa, agar kami punya pelayanan hanya tertuju kepada Engkau, hanya untuk memuliakan dan mengagungkan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, dan biarlah Tuhan anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh pada pagi hari ini Tuhan akan dikuatkan, yang mengalami sakit Tuhan akan disembuhkan, yang mengalami ataupun sedih pada pagi hari ini Tuhan akan hiburkan ya Bapa di surga lewat ibadah online kami pada pagi hari ini ya Bapa di surga. Nah, kami percaya Tuhan kuasa-Mu tidak terbatas untuk memberkati, untuk menyembuhkan, untuk menghiburkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Ini doa kami Bapa, kami naikkan doa ini hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. 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 Haleluya. Saat ini saya serahkan kepada Brother Jeff untuk pujian dan penyembahan. Salam, terima kasih lain. Apa kabar semua? Saya percaya bersama Yesus kita dasar dan luar biasa. Amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita datang menggunakan hati kita. Kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau sujud menyembah Tuhan. Karena Tuhan itu kudus yang layak kita sembah. Haleluya. Mari kita angkatkan lagu penyembahan ini. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu,
Sekali lagi kita akan kenal Tuhan, Engkau yang kami sembah Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, menghiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, untuk sungguh dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, menghiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, untuk sungguh dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi, surga bumi menyembah. Surga bumi, surga bumi Engkau yang layak kami sembah. Haleluya, Engkau kudus. Haleluya Tuhan. Benar Tuhan, Engkau Tuhan yang kudus. Engkau Tuhan yang layak kami sembah Tuhan. Kami datang Tuhan pada pagi hari ini Tuhan.
datang merendahkan hati kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa Tuhan, yang perlukan Engkau Tuhan, untuk meluruskan kami Tuhan, untuk kami ada Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Dan Tuhan yang memelihara kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, karena kami Tuhan dapat menyembah Engkau Tuhan pada pagi hari. Terpuji dalam nama Engkau ya Tuhan. Kami mau terus untuk memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan. Semua yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan kita. Mari kita satukan hati kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita dengan satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Besarkanlah Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemuliaannya besar. Tiada terbilang, aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwa
pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbela. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang penuh hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus pulihnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang penuh hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus, karena Tuhan kita yang layak kita puji dan kita tinggikan. Haleluya. Mari kita terus menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kaulah segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kau Bapa yang mengasihi, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku, dapat dilihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Suara Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan kebenaran itu bagianku. Kaulah yang ku pandang
selama hidup mengasihimu, memuliakan Bapa dan Raja. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kebenaran Allahmu itu bagianku, kau yang pada kau layak Tuhan selama hidup, mengasihimu, memuliakan Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya dalam hidup kami, Engkau yang kami pandang. Haleluya Tuhan, benar Tuhan, Kaulah segalanya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kaulah Tuhan yang kami pandang dalam setiap hari kami. Engkau Tuhan yang kami rindu, kami utamakan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, secara pribadi kami Tuhan. Bapa, benar Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran untuk kami hidup Tuhan dalam menjadi Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini, kami menyerahkan setiap kami yang ada di dalam Zoom ini Tuhan, dalam ibadah ini Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang menjamah setiap hati kami Tuhan, lebih-lebih Tuhan pada pastor kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berjamah ya Tuhan Yesus, biar kebenaran-Mu Tuhan jelas Tuhan kami dengar Tuhan. Biar setiap kami yang mendengar, kami rasa berkati lewat firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Inilah Tuhan, pujian dan penyembahan kami Tuhan. Walaupun tidak sempurna, tetapi sempurna di depan mata-Mu Tuhan. Ini yang kami berikan Tuhan pada pagi hari ini dengan kerendahan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Rasanya ini bisa berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. So, sebelum kita pergi kepada seksi khotbah kita, saya ingin memperkenalkan kita punya pengkhotbah undangan pada pagi hari ini, yaitu Pastor Glenn. Okay. Beliau berasal dari Sarawak dan berbangsa Lumbawang. Okay. Dan sekarang beliau sedang melayani di salah satu gereja di Batu Pahat. Okay. Dan beliau sudah berkahwin dan sudah mempunyai 2 anak. So, untuk makluman kita, sebab Pastor Billy dan sedang bercuti, jadi beliau yang menggantikan Pastor Billy sebagai pastor undangan kita pada perkhotbah undangan kita pada minggu ini. Dipersilakan Pastor Glenn. Oke. Jelas suara saya?
Boleh dengar dengan baik? Oke, shalom dan selamat pagi semua. Apa kabar? Saya harap semua kita dalam keadaan yang baik dan sejahtera ya. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Billy dan kepimpinan Gereja SIB Nilai untuk memberi kesempatan untuk menyampaikan khotbah kepada kita pada hari ini. Nah, sekali lagi tanya kepada Pastor Billy, lambaikan tanganmu Pastor Billy ya, dan istri ya, untuk perkawinan mereka yang telah berlangsung semalam ya. Kiranya Tuhan terus memberkati kalian berdua ya. Welcome to the club, oke? Welcome to the club. Ya, terima kasih tanya Pastor Billy dan Tuhan memberkati kedua ya. Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini untuk bersama-sama mendengar firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami, tegurlah kami melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini membangunkan iman dan kerohanian kami dan mendewasakan kami, saudara. Tuhan. Dan juga mengubah cara kami berfikir. Urapi hamba-Mu yang akan berbicara dan juga jemaah-Mu yang sedang mendengar dimanapun mereka berada pada masa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Mari bersama-sama saya, kita buka di dalam surat Filipi pasal 2 ayat yang pertama hingga 11. Ya. Surat Filipi. Mana sudah saya punya nih? Oke. Sekarang satu slide yang kamu lihat kan? Oke, puji Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 1 hingga 11. Ayat yang pertama hingga 11 ya. Oleh itu, saya akan membacanya dalam versi Borneo ya. Untuk kita. Ayat yang pertama, oleh itu jika ada galakan kerana bersatu dalam Kristus, jika ada penghiburan hati kerana kasihnya, jika ada keakraban dalam roh, jika ada lemah lembut dan belas kasih, sempurnakanlah kebahagiaanku dengan berkeadaan sejiwa, mempunyai kasih yang sama, sepakat dan bersatu. Janganlah melakukan apapun kerana kepentingan diri sendiri atau keangkuhan. Dalam kerendahan hati, biarlah setiap orang yang menganggap yang lain lebih tinggi daripada dirinya. Tiap-tiap seorang daripada kamu janganlah menjaga kepentingan diri sahaja, jaga juga kepentingan orang lain. Hendaklah ada dalam dirimu pemikiran yang ada dalam Kristus. Dia sekalipun dalam bentuk Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sesuatu yang harus dipertahankan. Tetapi dia telah mengetepikan martabat dirinya, mengambil bentuk seorang hamba dan datang dengan rupa manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat hingga kepada kematian, bahkan kematian di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikannya dan menganugerahkan kepadanya nama yang di atas segala nama, supaya kepada nama Yesus segala-galanya bertelut, segala isi langit, bumi, dan yang di bawah bumi. Dan semua lidah mengaku bahawa Yesus Kristus ialah Tuhan, untuk mendatangkan kemuliaan kepada Allah Bapa. Saudara, pada bulan ini saya difahamkan ya,
bahwa gereja kita fokus kepada satu topik ya, topik bulanan kita itu tentang kesatuan dan kasih di dalam di kalangan jemaah. Dengan ini tema khotbah yang saya akan sampaikan kepada kita adalah pada hari ini adalah 3 dasar hidup dalam kesatuan dan kasih di kalangan jemaah. Surat Filipi adalah surat yang ditulis oleh Paulus dengan tema sukacita dalam hal hidup bagi Kristus. Tujuan Paulus menulis surat Filipi diantaranya adalah untuk berterima kasih kepada mereka atas pemberian yang mereka kirimkan kepadanya, untuk memberikan berita ataupun mengkabarkan kepada jemaah di Filipi tentang keberadaannya sekarang. Ya, ketika itu Paulus berada di penjara ya. Dan untuk mendorong mereka maju dan mengenal Tuhan dalam persatuan, kerendahan hati, persekutuan, dan damai sejahtera. Saudara, saya percaya hidup dalam kesatuan dan kasih di kalangan jemaah ya, bukanlah sesuatu perkara yang mudah. Ya. Apatah lagi di kalangan jemaah yang mempunyai latar belakang budaya dan prinsip yang berbeza, ya kan? Dan hidup di kalangan jemaah itu penuh dengan warna, banyak tuntutan dan banyak tekanan yang harus kita hadapi. Ya. Nah, bagi teman-teman saya yang sedang melayani pada saat ini, ya, dalam kepimpinan saya percaya kita semua mengalami tekanan, ya, mengalami kekecewaan kadang-kadang ya. Dan sebagainya karena berusaha untuk menjaga kerukunan dan kesatuan dan mengasihi jemaat. Dan bukan mudah ya untuk kita, apatah lagi sebagai pemimpin. Ya. Lawan kepada kesatuan dan kasih itu adalah perpecahan dan kebencian. Isu perpecahan dalam sebuah gereja bukanlah sesuatu perkara yang baru. Dan ianya sudah jadi sejak zaman Rasul Paulus. Maka itu jika kita dapat menghidu ada bau perpecahan dalam sebuah gereja ataupun di kalangan jemaah ataupun di antara dalam community maupun itu dalam cell group kita, janganlah terkejut saudara. Dan jangan heran. Karena isu perpecahan bukan perkara yang baru untuk orang Kristen. Ya, dan itu perkara yang bukan sering lah ya, kita tidak doakan sering dan selalu terjadi ya. Dan perpecahan bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk diselesaikan, saudara. Dan ia sangat menyakitkan, terutamanya kepada pemimpin dan juga gereja. Dan pada hari ini kita akan belajar atau diperingati sekali lagi ya, bagaimana untuk menghindari daripada perbuatan ataupun perbuatan perpecahan yang boleh terjadi di kalangan kita. Dan saya percaya setiap kita yang sedang mendengar dan menonton pada hari ini tidak suka akan perpecahan, ya kan? Ya. Dan perpecahan yang negatif maksud saya, bukan perpecahan. Perpecahan itu bagus kalau ianya satu pertumbuhan, ya. Gereja semakin membesar, cell group semakin membesar, dan bolehkah saya kata dia berpecah? Bukan berpecah lah, dia multiply, bukan berpecah, multiply ya. Tapi kalau perpecahan itu membawa sesuatu tanggapan yang positif, itu tidak menjadi masalah. Yang penting dia bukan sesuatu yang negatif oleh akibat pergaduhan dan perselisihan. Saya mempunyai pengalaman dalam gereja yang berpecah. Dan apabila saya mengkaji dan merenungkan ya, perpecahan yang terjadi di gereja lokal kita ya, kebanyakan yang terjadi di gereja lokal kalau kita lihat kembali, kebanyakan berpecah bukan karena hal doktrin, ya, bukan hal doktrin, namun lebih kepada tidak kesepahaman di dalam pelayanan. Ya. Berusaha menunjuk siapa yang benar dan siapa yang salah, tidak ingin mengalah dan terjadi perbandingan di dalam pelayanan, ya.
siapa yang lebih hebat pelayanan ini, youth lebih bagus, pelayanan youth muda-mudi sama lah kan, pelayanan yang ini pujian penyembahan siapa yang musician yang lebih bagus, ataupun kepimpinan siapa yang boleh membawa gereja ini lebih lebih maju, membandingkan, ataupun mungkin membandingkan di antara gereja. Mungkin antara gereja itu sering terjadi, tapi maksud saya di sini di kalangan jemaah, dan kita secara pribadi pun kadang-kadang ya sering membandingkan diri kita, terutamanya dari segi hal kerohanian. Ya, tidak ingin mengalah, ya, dan mengutamakan agenda dan kepentingan diri sendiri. Saudara, mungkin perkara ini tidak seserius sangat jika dibandingkan dengan isu masalah doktrin, ya. Ya, kalau isu masalah doktrin itu menyesatkan gereja, menyesatkan jemaah. Isu masalah kepimpinan, masalah pelayanan, tekanan pelayanan itu mungkin biasa kita alami. Tetapi ya kalau isu tekanan pelayanan ataupun perselisihan ini walaupun tidak serius, tapi virus-virus seperti ini kalau tidak dihindari atau ditangani dengan awal, ia akan menjadi masalah yang besar di kalangan jemaah. Ya. Saya boleh katakan, apatah lagi kalau kita boleh hidu virus ini, bukan hidu virus. Kalau kita boleh saya katakan ini virus lah, ini serius, ini virus yang boleh memberi penyakit. Walaupun dia kecil, macam corona kan, walaupun dia kecil kan, sekali kena kan, kalau tidak ditangani, tidak makan ubat, tidak itu, dia akan merebak dan gereja itu akan berpecah. Ya, dan penyakit akan merebak, dan ini harus ditangani, terutamanya di dalam sel group ataupun di dalam perkumpulan-perkumpulan kecil. Biasanya ini bermula daripada perkumpulan-perkumpulan kecil. Mungkin bermula dari perkumpulan doa, bukan kita katakan wah grup-grup ini tidak bagus, ya. Tapi kadang-kadang hal ini boleh terjadi oleh kerana mungkin kelemahan pribadi seseorang. Ya. Bagaimanakah cara kita untuk menghindari perpecahan dan hidup dalam kesatuan dan kasih di kalangan jemaah? Ya. Mari kita lihat. Yang pertama adalah mempunyai sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Okay. Ayat pertama, saya menggunakan terjemahan bahasa Indonesia untuk ini, kerana dalam bahasa versi Borneo dia galakkan. Kalau Indonesia, dia guna ada nasihat. Ya. Tapi kalau kita faham bahasa Malaysia juga, galakkan merupakan satu nasihat lah. Okay. Mengatakan bahawa jadi kerana dalam Kristus ada nasihat, katakan di sini. Ada penghibur kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Adalah merupakan landasan dari Paulus untuk memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi. Selanjutnya dalam ayat 2, frasa pertama, kita dapat lihat bahawa frasa pertama, kerana itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, adalah suatu ungkapan bagaimana Paulus merasakan sukacita yang sempurna itu, dan juga petunjuk kepada jemaat Filipi dan juga pembaca dari surat Filipi ini bagaimana untuk mendapatkan sukacita itu. Paulus memberikan beberapa petunjuk tentang bagaimana cara dapat sukacita yang sempurna itu dengan cara sehati, sepikir, dalam satu kasih, minta maaf, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Nah, saudara, Paulus menyadari jika seseorang atau anggota jemaat tidak memiliki sifat-sifat ini, maka akan mudah terjadi perselisihan di dalam jemaah. Saudara, jika seseorang ada dalam Kristus, maka tentulah
orang tersebut akan sehati, sefikir, satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dengan semua orang yang juga ada di dalam Kristus. Contohnya, saya bagi contoh seperti satu roda yang apa kita panggil yang string tuh, jari-jari juga kan? Dia punya itulah yang foto yang kamu tahu lah yang batang tuh, ya. Dimana semakin dekat jari-jari itu ke pusat roda itu, maka lebih rapat pula satu sama lain. Demikian juga halnya dengan orang percaya. Ya, mereka semakin dekat dengan Kristus, maka semakin eratlah perhubungan dengan orang lain yang juga di dalam Kristus. Amin. Ya, artinya adalah kita sebagai jemaah, ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hidup di kalangan di antara jemaat itu, yang paling utama adalah pemikiran kita harus berpusat kepada Kristus. Ya. Supaya dengan kita berpusat kepada Kristus itu, kita karena mindset, Christ mindset, kalau dalam orang putih katakan ya, Christ mindset. Ya. Dengan ada Christ mindset, dengan tujuan yang sama, seperti kata Rasul Paulus tadi, sefikir, sehati, karena tujuan kita hanya satu, yaitu Kristus. Maka itu, dengan tujuan yang satu, hubungan kita semakin rapat. Contohnya seperti roda. Kalau bayangkan kalau roda ini dia punya itu tidak memusat kepada satu orang kata satu roda yang kecil yang di tengah-tengah itu, ya. Pasti dia tidak akan berjalan dengan baik. Ya, dia akan mungkin tidak stabil. Begitu juga dengan gereja. Gereja itu seharusnya ataupun di kalangan ya jemaah seharusnya tidak kira ya mungkin jemaah yang kuantiti jemaah yang besar ataupun di dalam sel group ataupun di dalam perkumpulan-perkumpulan pelayanan yang kecil, ya, ataupun mungkin keluarga, ya. Saya percaya kesatuan jemaah itu harus bermula daripada rumah, daripada keluarga. Kalau kita sebagai jemaah di dalam keluarga kita, kita tidak dapat bersatu dengan keluarga kita dengan baik. Bersatu maksud saya bekerja sama ataupun mempunyai kasih, mempunyai Christ mindset di dalam keluarga kita. Apatah lagi kalau kita hadir di dalam kita punya cell group ataupun dalam gereja. Karena for me, bagi saya berpendapat gereja itu adalah family. The church is a family. Dan mempunyai sikap kekeluargaan itu bukan hanya bermula dari gereja, tetapi bermula dari rumah. Ya. Saya mengambil satu contoh sikap adik-beradik. Ya, bagaimana kita melayani adik-beradik kita di dalam keluarga? Bagi yang ada adik-beradik lah. Ataupun bagaimana kita melayani ibu bapa kita yang ada di dalam keluarga. Adakah kita melayani mereka seperti orang lain ketika mereka melakukan kesilapan dan kesalahan ataupun apapun kekurangan mereka? Saya percaya semua kita yang ada keluarga di sini, ya. Dalam keluarga tidak kira bagaimanapun sikap adik-beradik kita pasti punya persefahaman. Karena kita bersama-sama dari sejak kita lahir, ya, maksud saya dari sejak keluarga itu lahir, ya, lahir anak pertama. Dan saya percaya Pastor Billy menjadi satu kesaksian yang sangat baik di sini, karena kalau kita lihat di dalam keluarga Pastor Billy, bapaknya adalah Reverend, ya. Dan kalau kamu lihat di dalam kehidupan keluarga mereka, apatah lagi sebelum Pastor Billy bertobat, ya, berantakan. Kalau kamu lihatlah, kamu akan keluar daripada family itu. Kamu tahu lah Pastor Billy bagaimana, abang dia bagaimana, adik dia bagaimana. Tetapi bapak dia sebagai pastor tidak dia membuang anaknya. Bapak dia pastor ketika itu. Tapi dia, dan kamu tahu lah kan, kita boleh lihat bagaimana seorang pastor dan reputasi
sikap anak-anak boleh memburukkan reputasi seorang bapaknya sebagai pastor. So, apa yang saya cuba katakan di sini adalah di dalam jemaah kita harus seperti di dalam keluarga. Bukan berarti kita tidak kisah apa yang mereka lakukan, bukan berartinya kita tidak tahu apa yang saya coba katakan, saya coba fikir satu ayat yang sesuai di sini. Ya, tidak concern dengan dosa-dosa yang mereka lakukan, ya kan? Ya, sebab setiap orang mempunyai karakter dan sikap yang berbeza seperti saya katakan tadi. Tetapi kita harus mengasihi mereka. Mengasihi dan bertolak ansur dengan mereka. Bukan berarti kita berkompromi dengan mereka. Ini ayat yang betul. Bukan berkompromi dengan mereka. Kita boleh menegur mereka, kita boleh mengasihi mereka, dan kita boleh macam lenient, boleh saya katakan lenient, lenient dengan mereka, dengan kesilapan mereka, tidak menghakimi mereka sehingga mereka tidak mau datang gereja, tidak sehingga mereka rasa dipijak ataupun dihina. Ya, kadang-kadang ada gereja yang seperti itu, bukan di sini ya, bukan di sini, tapi sana sini banyak, di mana banyak orang seperti Billy sebelum bertobat dulu tidak mau datang gereja karena hal-hal yang seperti ini. Seperti Billy yang suatu ketika dahulu, Pastor Billy suatu ketika dulu, di mana ya orang-orang seperti mereka ini kita tidak mau lihat karena kita pikir bahwa gereja itu hanya untuk orang yang kudus. Tapi ya, memang gereja untuk perkumpulan orang kudus, tetapi bukannya bermaksud ya kita menghindari daripada orang-orang yang jahat, yang berdosa, ataupun orang-orang yang lain yang tidak seiman, atau maksud saya dengan tidak mempunyai karakter iman yang sama seperti kita. Dan banyak jemaat yang seperti itu. Bila ada orang yang biasanya merokok, ya, yang minum, ya, itu tabiat lah kan, tabiat. Dan mereka kan kadang-kadang ada jemaat, ada orang yang baru datang, konon baru first step nak datang gereja, ya, ada bau hidu, bau rokok sikit, dia makan gula-gula Hex, dan kita akan macam, lari daripada dia, keluar makan gula-gula Hex, keluar daripada lari daripada dia dan melihat dia dari atas sampai ke bawah. Dan sekarang kita boleh lihat cara orang menghakimi kita boleh lihat mata dia. Ya, dari atas sampai bawah dia akan lihat, dia akan tengok jauh lama, dia akan tengok kamu. Nah, berbeza dengan sekarang lah. Masa sekarang kita ini norma yang baru, ya. Guna Zoom sekarang pun 2-3 orang saja yang buka video, yang lain semua tutup, dan susah untuk menilai dan melihat setiap pribadi kita yang ada di sini. Tapi tidak apa, mungkin karena lain kita, dan ya, itu yang saya coba katakan tadi, ya, harus mempunyai sikap kekeluargaan, ya, sehati dan sepikir. Yang kedua adalah mempunyai sikap tidak mementingkan diri sendiri. Dan ini merupakan penyakit yang tidak boleh kita hindari dalam diri kita. Dan saya percaya, apatah lagi orang yang mempunyai prinsip dalam hidup. Tidak salah mempunyai prinsip dalam hidup. Tidak salah mempunyai pegangan prinsip, saya katakan prinsip teologi sendiri. Ya, karena saya percaya semua kita berteologi. Ya, semua orang berteologi. Ya, bukan hanya pastor dan orang yang seminary atau Christian scholar saja yang boleh berteologi. Semua kita di sini boleh berteologi, memang sedang berteologi. Kerana melalui apa? Mungkin kamu cakap, wah pastor baca buku. Tidak. Kerana berteologi ini melalui pengalaman kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan ada pengalaman Tuhan yang saya tidak punya, yang kamu ada. Dan ada pengalaman kamu dengan Tuhan yang Pastor Billy ada dan tidak punya, dan jemaatnya tidak ada. So setiap kita yang ada di sini mempunyai pengalaman teologi ataupun berteologi yang berbeza, dan pendapat tentang Tuhan itu berbeza melalui
pengalaman pribadi kita. Dan kadang-kadang oleh karena pegangan dan prinsip dan pengalaman kita itu kadang-kadang boleh menyebabkan kita mementingkan diri. Dan begini, seolah-olahnya kita berpikir sebenarnya cara Tuhan itu begini. Jadi ini pegangan saya karena ini yang saya lalui. Jadi apa yang dia buat itu salah. Dan cara berpikiran yang seperti ini yang boleh menyebabkan kita menghakimi seseorang itu sesuai dengan pemahaman teologi kita. Ya. Saya berpendapat menghakimi seseorang itu sesuatu yang salah, tetapi mengkritik. Menghakimi dan mengkritik itu berbeza ya. Menghakimi artinya you judge people, wah dia ini salah. Tapi mengkritik kamu menyuarakan pendapat kamu. Harap semua paham di sini. Ya, menyuarakan pendapat kamu saya rasa begini-begini. Tetapi bila mengkritik bukan sesuatu hal yang saya rasa bukan sesuatu perkara yang salah. Banyak orang mendakapi bahwa kritik ini sesuatu yang negatif. Ya, sebenarnya kritik bukan negatif. Ya, kritik adalah sesuatu yang diperbetulkan dan harus diterima. Sebenarnya kritik kalau dari segi akademik ya harus positif, ya maupun itu berbeza pendapat. Kritik bukan bila kita cakap kritik kan kebanyakan orang yang berlatar belakang kita seperti Borneo ini, bila orang kritik, wah kita akan tanggapan negatif itu loh dia kritik saya. Sebenarnya kritikan itu adalah sesuatu yang positif untuk membangun kita. Ya, mungkin untuk kesempatan kita mendengar pendapat orang lain. Ya, menghakimi itu lain. Ya, sering orang beza, "Oi, pastor kritik saya." It's good. Ya, ini kritik saya bagus. Itu bagus sebenarnya untuk membangun pertumbuhan kita. Tapi menghakimi itu berbeza. Harus kita mempunyai perbezaan, dapat membezakan atau membandingkan dua ayat ini. Ya, mengkritik sesuatu hal yang positif. Mengkritik bukan berarti kamu harus macam mana mau cakap apa? Cara kritik pun ya harus punya caranya juga. Kadang-kadang kita menggunakan kritikan, tetapi cara kita bercakap itu menghakimi. Kamu akan katakan, wah saya kritik dia untuk membangunnya. Contohnya kan, saya musician, okay. Cara dia main gitar tuh kan tidak pandai dia main no. Cara dia main keyboard tuh salah tuh, tidak pandai dia main. Saya kritik dia supaya dia membangun. Itu bukan mengkritik, itu menghakimi dia. Kalau kita mengkritik, mungkin cara dia main gitar itu mungkin progression chord dia salah. Gitu. Harus diperbetulkan seperti ini. Saya harus perbetulkan. Saya rasa kita harus gunakan progression chord. Kamu harus bermain seperti ini, gunakan chord besar ataupun chord kecil. Ini yang saya katakan kritikan. Berbanding, tidak pandai kamu main no. Macam mana kamu nih main? Tidak pernah saya tengok pengalaman saya cara kamu main ini. Sering ini dalam konsep perkumpulan musician ya. Apatah lagi kalau dalam perkumpulan kerohanian seperti cell group dan juga mungkin kepimpinan. Setiap kita mempunyai level kerohanian yang berbeza. Ya, tidak semua kita mempunyai kerohanian yang sama. Ada yang dewasa, ada yang sedang dalam pertumbuhan, ada yang baru. Dan jangan berharap kita sebagai jemaah ini ya bahwa kita ini sama dengan orang yang lain. Kita seringkali kebanyakan kita seringkali menganggap bahwa kita ini bila datang gereja semua kita ini sama. Betul, kita sama dalam Kristus, tetapi level kerohanian kita itu berbeza. Coba bayangkan dulu kalau saya menganggap Pastor Billy ini sama level dengan saya. Ya. Tidak saya ikut dia, saya tidak pedulikan dia. Ya. Saya harus turun. Tidak menyatakan kamu boleh cakap dengan Pastor Billy di sini. Billy saya boleh jadi satu punching bag, bukan punching bag lah. Satu kesaksian saya di mana saya tidak datang, kamu boleh tanya Billy dengan sendiri. Saya tidak datang dengan Billy dengan bro,
Firman Tuhan katakan, Matius pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah. Ya. Saya datang dengan dia sangat sederhana, ya, tidak menyatakan firman Tuhan apa-apa, berkawan seperti biasa, hidup seperti dia, tapi tidak berkompromi. Ya. Dia minta maaf, ya. Dia merokok, ya merokok silakan, enggak apa-apa. Ya. Saya pernah duduk semeja dengan dia, berpakaian seperti dia, t-shirt. Kamu tidak akan lihat saya sangat sekarang smart kan? Tidak juga lah kan? Ber-t-shirt, duduk dengan dia, minum kedai kopi, ya duduk dengan dia. Itulah dia dengan makan, dengan baju Spiderman dia yang spek dia yang besar. Kalau kamu lihat berbeza sekarang. Sebelum pergi main music dengan dia, apa yang saya katakan di sini? Kalau saya betul-betul pentingkan diri sendiri sebagai seorang pastor ketika itu, dan I think saya masih belajar dan saya melayani sebagai pastor praktikal di gereja bapak dia. Saya akan pakai baju batik, coat atau necktie, duduk di tepi dia dengan memberi nasihat-nasihat kepada dia. Kamu tahu kamu ini salah kah? Dahlah kamu ini anak reverend. Ya, saya rasa dia tak akan duduk dan tidak akan ada di sini. Mungkin ada cara Tuhan lain lah untuk membentukkan dia. Ini dari segi cerita saya lah. Dan mungkin dia akan lebih lambat lagi kah? Ya, mungkin dia tak akan jadi pastor kamu pada hari ini. Mungkin dia akan 2-3 tahun lagi. Mungkin karena kesilapan yang saya lakukan. Ya. Kalau saya mementingkan diri saya dan saya punya agenda, kononnya, wah, saya mau diri saya lebih bagus daripada dia. Ya. Oleh itu, saudara, kerohanian kita ini mempunyai level yang berbeza di kalangan jemaah. Dan kita sebagai jemaat ataupun jemaah yang mempunyai kedewasaan kerohanian itu harus menjadi teladan kepada mereka yang ada di sekeliling kita, yang sedang bertumbuh dan sedang menjadi pemula. Dan ingat ya, perlu kita ketahui bahwa kita tidak dapat melihat level kerohanian seseorang itu dengan menggunakan mata kasar kita. Sering kita, kalau dia ini kuat berdoa, wah, level kerohanian dia ini memang super max. Tengok cara-cara dia berdoa pun kita dapat lihat. Ya. Saya pernah terjumpa seseorang yang doa dia sangat berbunga-bunga, saudara. Sangat cantik, kalau kamu dengar pun kamu akan macam, wow. Tetapi bila dia di tempat dalam gelap, dia takut hantu. You know what I mean? Kalau di gereja Tuhan Allah Bapa surga, semua sebut teologi pun semua betul-betul dalam doa kata-kata siap dengan firman Tuhan. Tapi bila pergi tandas, pergi satu orang pergi kampung sana pun, takut saya pastor, ya ada hantu saya ni pastor. Begitu. So ini, dan kita tidak boleh menilai sesuatu kerohanian itu melalui apa yang dia punya. Mungkin ada, bolehlah setengah beberapa, tetapi kita tak boleh menilai sepenuhnya dengan apa tindakan yang mereka lakukan. Ya. Oleh itu, harus kita berhati-hati dalam menilai di kalangan jemaah kita. Ya. Mungkin kamu lihat, kamu akan dengar. Kadang-kadang kita menilai orang dengan pengalaman-pengalaman mereka. Pastor dulu saya bermain musik dulu di Sarawak, di Sabah. Saya top musician sana. Saya seorang yang sangat hebat. Ya, saya seorang pemimpin pujian yang sangat hebat. Dan saya pernah memimpin gereja yang sangat besar. Kita pun macam wah. Contohnya macam ni, rumah saya ada swimming pool. Ada swimming pool rumah saya. Pergi kau tengok rumah dia kan, dia guna swimming pool yang belon tu. Ya tidak salah kan? Memang rumah dia ada swimming pool, tapi swimming pool yang belon tu dia tiup, ni swimming pool. Saya boleh tiup. Kadang-kadang bila kau imagine, bila saya cakap rumah saya ada swimming pool, apa yang kamu imagine? Mesti rumah yang mewah, yang kaya, yang si rumah ni mesti duduk dekat swimming pool. Tapi bila kamu tengok dia baru dia tiup belon, mau mandi kah? Dia tiup belon tu di kecil-kecil. So kadang-kadang kita menilai dengan cara orang bercakap. Yang bercakapan seperti itu. Karena
Orang yang bercakap itu pun untuk kepentingan dia, supaya dia mempunyai tempat di dalam pelayanan, supaya dia mempunyai tempat di dalam sebuah community itu, supaya dia ditinggi-tinggikan. Ya. Sebab itu Paulus menegaskan mempunyai sikap tidak mementingkan diri sendiri. Ini menyentuhkan tentang kerendahan hati. Ya, menyentuhkan kerendahan hati. Ada amin, saudara? Pastor Billy dia ketawa-ketawa nih, lihat. Semimpul lah. Saya selalu bermain-main kata-kata dengan istri saya. Rumah saya kan ada beberapa blok. Ada satu jiran saya, dia udah buat satu semimpul yang saya cakap tuh lah, yang tiup-tiup tuh. Itu saya cakap dengan istri, wah ada semimpul rumah dia. Semimpul. So rumah kami orang ini rumah yang apa? Teres kah? Teres tuh kan yang sambung tuh kan, macam rumah yang itu tuh. Tak ada semimpul lah, tapi boleh buat semimpul sendiri. Dan kamu boleh main-main dengan kamu punya kawan-kawan lagi. Rumah saya ada semimpul. Oke? Jadi kita lihat ya, dalam 3 dan 4, seperti saya katakan, Paulus meneruskan nasihatnya dengan suatu permohonan yang berdasarkan kasih, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Hal mencari kepentingan sendiri antara jemaah adalah suatu penyakit, kata Paulus di sini, yang merusakkan persatuan dan kemajuan jemaah. Ya. Ini merupakan satu penyakit. Dan sifat mencari kepentingan sendiri berdasarkan kesombongan, sifat menyayangi diri sendiri dan suka meninggikan diri sendiri. Jikalau kita hanya memikirkan diri sendiri, tentu hati kita tertutup kepada keperluan orang lain. Ya. Oleh itu Paulus menyarankan agar jemaat yang ada di Filipi tidak mencari kepentingan sendiri untuk pujian sia-sia. Nah, kepentingan diri sendiri ini juga, saudara, salah satu boleh dikatakan menutup hati kita untuk melihat keperluan orang lain. Ya, jadi oleh itu hati-hati, ya, supaya kita hidup di kalangan jemaah tidak mempunyai sikap seperti ini, kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, berpikiran seperti Kristus. Berpikiran seperti Kristus. Kalau kita lihat di ayat 5 hingga 8, Paulus katakan, hendaklah ada dalam dirimu pemikiran yang ada dalam Kristus Yesus. Dia yang sekalipun dalam bentuk Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sesuatu yang harus dipertahankan, tetapi dia mengetepikan martabat dirinya, mengambil bentuk seorang hamba dan datang dengan rupa manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sehingga kepada kematian, bahkan kematian di salib. Paulus memberi nasihat kepada jemaah yang di Filipi supaya mereka meneladani Yesus. Ya, meneladani. Jemaat harus menaruhkan pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jika pikiran dan perasaan seseorang ada dalam Kristus Yesus, maka orang tersebut akan membuat persekutuan tetap baik, karena Yesus tidak pernah menginginkan perpecahan dan kekacauan. Oleh itu, saudara, hidup di kalangan jemaah itu adalah sangat penting kita mempunyai Christ mindset. Dan ini saya sudah terangkan pada awal tadi. Ya, kalau kita ingin hidup di dalam kesatuan jemaah, supaya pertumbuhan di dalam jemaah itu menjadi semakin sehat. Dan kita harus belajar merendahkan diri, dan kita harus belajar untuk melihat kepada keperluan orang lain berbanding melihat kepada keperluan diri kita sendiri. Dan itulah gereja, saudara. Ya.
Itulah gereja. Soalnya di dalam gereja, di kalangan jemaah itu kita harus saling memperlengkapi di antara satu sama lain. Dan kita harus sering bertumbuh, saling memenuhi, boleh saya katakan memperlengkapi di antara sesama lain, dan juga jika seseorang itu lemah, kita membantu mereka, dan jika seseorang itu membantu mereka ataupun menyokong mereka, jika seseorang itu sedang mungkin dalam keadaan yang pergumulan, kita mengasihi mereka. Ya. Jadi kesimpulannya adalah bagi kita, ya, kita boleh lihat di dalam ayat yang 9 hingga 11 di mana kita melihat, ya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikannya, itu meninggikan Yesus, dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama, supaya kepada nama Yesus segala-galanya bertelut, segala isi langit, bumi, dan yang di bawah bumi. Dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan, untuk mendatangkan kemuliaan kepada Allah Bapa. Ayat 9 hingga 11 mengatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengurnia kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada yang di bumi dan yang ada di bawah bumi, segalanya lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Allah mengurniakan kepada namanya atas segala namanya karena kerendahan hatinya yang dinyatakan melalui kemahuannya menjadi hamba dan ketaatannya sampai mati di kayu salib. Kerendahan hatinya adalah sesuatu yang memiliki nilai tersendiri dari semua kebaikannya. Oleh itu saudara, sebagai jemaah itu paling penting adalah kerendahan hati. Ya, Paulus dan dalam surat-suratnya yang lain juga banyak menekan tentang kerendahan hati, dan kerendahan hati merupakan satu hal yang saya boleh katakan yang sangat sukar, ya, paling sukar untuk apa orang kata tuh, untuk dipraktikkan. Kenapa? Kenapa sangat sukar? Ya, karena kita mempunyai prinsip kita mempunyai achievement dalam hidup kita yang kita rasa, wah, kita sudah bersusah payah untuk achievement seperti ini. Kita sudah bersusah payah untuk sampai ke tahap ini, pertumbuhan kita sampai tahap ini. Dan ya, tak ada masalah untuk kita bersukacita ataupun bangga, ya, dengan achievement kita. Tetapi bila kita di antara kalangan jemaah itu, achievement yang kita kecapi itu, kebanggaan achievement kita itu harus ditolak tepi, ya, harus ditolak tepi, harus tidak dimegah-megahkan di dalam gereja, dan tidak perlu dimegah-megahkan di kalangan kita pun. Karena tujuan kita di dalam gereja, tujuan kita di dalam satu kelompok ataupun kelompok sel atau perkumpulan kecil yang dianjurkan gereja adalah untuk kita sehati sepikir, untuk kita bertumbuh, saling memperlengkapi di antara satu sama yang lain, dan tidak perlu untuk kita bermegah-megah. Ya, tidak perlu itu menunjukkan kita siapa yang hebat. Amin, saudara. Ya, kalau kita ingin menunjukkan kehebatan kita, saya sering menunjukkan kehebatan kita itu, maksud saya, ialah bukan berartinya sombong. Ya, cara untuk menunjukkan kehebatan kamu adalah melalui tindakan kamu lah, tindakan yang kamu lakukan. Tidak perlu menggunakan kata-kata, tidak perlu memberitahu. Ya. Cara untuk menunjukkan kehebatan, saya sering kata dengan ini jemaat, kalau kamu, tapi jangan salah anggap, ya, untuk menunjukkan kehebatan kamu, tunjukkan siapa yang paling murah hati. Siapa yang paling mengasihi di dalam gereja. Kamu mau hebat? Mengasihi. Kamu mau hebat?
Siapa yang paling murah hati? Siapa yang paling apa orang cakap tuh menunjukkan karakter-karakter yang Yesus berikan di dalam Alkitab itu. Ya. Kalau kamu menunjukkan kamu hebat, saya rasa itu tidak salah, ya, karena ya kamu menunjukkan apa yang karakter di dalam sifat ataupun sikap yang Alkitab berikan di kalangan jemaah, ya. Dalam arti, saya bukan bermaksud, wah kamu sengaja menunjukkan kebaikan, begitu, bukan begitu, ya. Wah inilah yang terbaik. Apa yang saya katakan di sini, ya, saya harus murah hati, saya harus mengasihi jemaat, kita harus hebat di dalam hal-hal yang seperti itu. Bukan menunjukkan, wah masa ada pastor, masa di dalam gereja baru kamu tunjukkan kamu mengasihi, kamu bertolak ansur dengan kamu memperlengkapi jemaat. Tapi bila kamu berada di luar gereja, kamu menjadi orang lain. Tidak. Kita ini harus menjadi teladan kepada orang yang di luar sana. Dan saya lihat banyak terjadi seperti ini bila di dalam gereja, wah, mereka ini sangat hebat, sangat baik, sangat apa orang katakan sangat polite, ya. Tetapi bila mereka di tempat kerja mereka, di jabatan mereka, waduh, strict. Wah, sangat, tidak boleh ini. Wah, sepertinya tidak ada kekristenan di dalam kehidupan mereka. Ya. Dan saya harap jemaah kita tidak mempunyai sikap yang seperti itu. Karena kita ini adalah menjadi teladan dan menjadi terang. Bukan di dalam gereja saja, saudara, tetapi di luar. Yang khususnya adalah sebenarnya di luar gereja. Ya. Di gereja itu kita diperlengkapi, kita sebenarnya boleh saya katakan di gereja itu seperti sekolah atau training center untuk kita, di mana gereja itu di tempat kita untuk dikritik oleh pemimpin, pastor ataupun orang yang dewasa kerohanian di sekelilingnya, di sharpen, ya, diperlengkapi lah pokoknya, di sharp, di itu dan sebagainya, ya, menerima teguran. Dan bila kita berada di luar, kita menjadi satu bilah pisau yang sangat sharp, ya, yang memberi terang, ya. Di gereja adalah tempat kita diperlengkapi, ya, bukan di luar gereja. Di gereja diperlengkapi. Bila kita katakan gereja tempat kita perlengkapi, jangan pernah mengharapkan sesuatu yang nyaman di dalam gereja. Dan orang selalu berfikiran yang, wah, di gereja kan tempat yang suci, harusnya damai. Tidak, saudara. Itu persepsi. Bagi saya itu salah satu persepsi ataupun tanggapan yang salah. Karena bila kita berbicara tentang pertumbuhan di dalam gereja itu, pasti ada sakitnya, pasti ada hurts-nya. Ya? Contohnya bunga kan, kalau yang tidak bagus dia akan dipotong, dia akan dipotong supaya kelihatan cantik. Ya. Jangan expect Pastor Billy akan cakap, kamu akan diberkati pada hari ini dengan kamu harus lakukan. Tidak. Ya. Jangan expect pemimpin kamu akan mengkhotbahkan sesuatu yang pada hari itu kononnya, wah ini motivasi yang itu. Tidak. Ya. Sebenarnya di gereja itu seperti kilang, di mana kamu dioles tuh, pam. Bila kamu keluar, kamu menjadi seorang yang betul-betul dipakai Tuhan dan menjadi terang Tuhan. Karena the moment we out of the church is kita represent Christ. Maksud saya represent Christ ini menunjukkan kepribadian kita, siapa yang kita percaya, siapa diri kita sebenarnya. Ya. We don't need to represent maksud saya, minta maaf kalau saya gunakan ini salah. Kadang-kadang kita mau menunjukkan kita ini Christ mindset hanya di dalam gereja. Kadang itu sebenarnya siapa yang kita mau tunjukkan di dalam gereja? Ya, of course di dalam gereja memang ada di antara kalangan jemaah yang baru dan sebagainya. It's nothing problem with that. Tetapi paling utama adalah out of the church. Ya, selain daripada di dalam gereja lah. Gereja juga kita, begitu juga kita di dalam gereja, begitu juga sebenarnya kita di luar gereja. Ini yang saya coba katakan. Jangan salah anggap ya bahwa di gereja tak boleh. Tidak. Apa yang saya katakan di sini, di dalam gereja kita diproses, kita apa orang kata tuh dibentuk. Ya. Church is it's a home, di mana kita menentukan prinsip-prinsip Alkitabiah kita supaya
bila kita berada di luar sana, bila kita menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, kita semakin kuat dan semakin Christ-like. Oke? Wah, haleluya. Sepertinya begitu panjang ya. So, ini yang harus kita perhatikan ya saudara, untuk hidup di dalam kesatuan dan kasih di kalangan jemaah. Ya, jangan berpikir bahwa kita adalah sangat aman di dalam gereja. Dulu saya punya tanggapan yang seperti itu, ya, tanggapan yang bahwa gereja ini harus begini-begini. Selepas mempunyai pengalaman dan menjadi belajar dan sebagainya, baru kita mengerti. Oh, gereja seharusnya seperti ini. If you want, kalau kita betul-betul untuk memahami gereja, kamu harus betul-betul memahami Alkitab. Dalam arti kata lain, ya memang sukar untuk memahami Alkitab. Tetapi karena kalau kita benar-benar memahami Alkitab secara gambaran besar, karena banyak nasihat, teguran. Ya, kalau kamu lihat ada perjanjian lama, bagaimana orang Israel keluar masuk, dihukum, dihukum, lepas itu diberkati, dihukum, diberkati. Saya rasa kehidupan kita juga seperti itu, karena sifat dosa kita itu. Dan memang kita tidak pernah lari daripada dosa, dan kita memang orang yang berdosa. Dan tidak lari daripada melakukan kesilapan-kesilapan. Dan bukan berarti bila kita melakukan kesilapan, kita merasakan, wah kasih karunia Tuhan. Tidak apa kasih karunia Tuhan. No. Ya. Kesilapan yang kita lakukan itu kita belajar dan kita tidak lakukan kesilapan hal yang sama. Ya. Jadi kesimpulannya, dari tadi kesimpulannya, ya. Kesimpulannya ada 3 hal ya yang harus kita pelajari. Yang pertama, habis sudah. Oke. Kesimpulan yang pertama untuk harus menghindari adalah mempunyai sifat sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Ingat, gereja adalah gereja Tuhan, bukan gereja Pastor Billy, gereja Glenn, gereja Pastor Senaida, bukan. Ya. Saya percaya gereja itu semua. Ya. Tiada istilah, ini gereja si Glenn, ini gereja si Pastor Billy. Saya sering kali kalau katakan begini, gereja kita. Karena we are the church. Saya tidak kadang-kadang, wah ini gereja si Pastor Billy ini gereja, kecuali ini gereja tempat si Pastor Billy melayani. Itu. Nah. Tapi saya lebih menganggap bahwa gereja itu adalah keluarga saya. Dan keluarga, macam gereja SIB Nilai adalah salah satu keluarga saya. Ya, di mana tempat juga salah satu tempat saya mengenal teman-teman saya ada di sana dan keluarga saya juga ada di sana. Ya, oke. Yang kedua adalah yang kita dapat lihat mempunyai sikap tidak mementingkan diri. Yang ketiga, berfikiran seperti Kristus. Ya, ini adalah 3 dasar yang dapat membantu kita untuk dalam pertumbuhan kita sebagai hidup dalam topik dalam pada minggu ini, kesatuan, hidup dalam kesatuan dan kasih di dalam di kalangan jemaah. Oke, dan ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami pelajari pada hari ini. Berkati setiap jemaat-Mu dan perlengkapi setiap jemaat-Mu. Kiranya Tuhan, firman Tuhan yang kami pelajari hari ini menjadi satu inspirasi, menjadi satu teguran, menjadi satu menukar cara kami berpikir sebagai seorang jemaah. Dan biarlah kami terus menjadi jemaah yang mempunyai pemikiran seperti Kristus, mempunyai kerendahan hati, dan biarlah kami menjadi jemaah yang menjadi terang, ya, bukan hanya saja di gereja, tetapi di luar gereja. Terima kasih Bapa, berkati setiap pribadi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya serahkan kembali kepada host kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya, terima kasih Pastor Glenn untuk firman Tuhan yang sangat memberkati, yang sangat menegur dan sangat membangun. So, sebelum kita
Seterusnya kita akan mendengarkan info gereja dan saya akan paskan dengan saudara David untuk info gereja kita pada minggu ini. Hai, shalom semua. Saya percaya kita semua diberkati dengan firman yang disampaikan oleh Pastor Glenn tadi. Jika saya punya suara dengar dengan jelas, buat macam ni please semua. Okey, sebelum saya kongsikan info gereja, mari saya mengajak kita semua untuk memberi persembahan dan persepuluhan terlebih dahulu. Kita kembalikan apa yang sememangnya milik dan hak Tuhan untuk membantu pelayanan dan gereja Tuhan. Anda boleh transfer atau bank in ke akaun yang tertara di skrin sekarang ini. Pemilik akaun tersebut adalah bendahari gereja kita iaitu Sis Vivika Wan. Okey, mari kita masuk ke ruangan info. Info yang pertama adalah persekutuan doa akan diadakan pada setiap hari Rabu jam 8.30 malam melalui aplikasi Zoom. Dan info yang kedua, gereja kita akan dibuka kembali pada bulan November nanti dan ibadah akan dilakukan secara fizikal dan online. Tetapi before the exact tarikh tetap untuk pembukaan gereja, kita still akan meneruskan ibadah kita secara Zoom setiap hari Ahad jam 10 pagi. Info yang seterusnya, petang ini aktiviti sukan gereja kita ialah pemain futsal di Nilai Sport House. Kepada siapa-siapa yang ingin join, boleh hubungi Sis Vinilin untuk mendapatkan info lanjut. Dan info yang terakhir, pastor akan bercuti dari 5 hingga 12 Oktober. Jika jemaat dalam keperluan ketika pastor sedang bercuti, boleh menghubungi MPG gereja. Sekian sejak info dari saya. Saya ingin menyerahkan waktu ini kepada Sis Vinilin. Thank you David untuk info gereja kita pada minggu ini. Saya rasa kita punya ibadah sampai di sini saja dan untuk doa penutup saya boleh pas dengan Elder Sam. Okay, thank you V. And sebelum kita closing dalam prayer, saya mewakili Jemaat SIB Nilai untuk congratulate Pastor Billy dan Sis Carol once again. Tidak sampai habis-habis our congratulations, sangat happy kami. Ya, macam sama excited dengan Pastor Billy dan Sis Carol. So sekali lagi, congratulations and God bless you in your start of your journey as a family together. Ya, Oke. Dan juga terima kasih kepada Pastor Glenn yang melayani kita pada hari ini dan sangat-sangat diberkati, sangat didorong melalui firman Tuhan yang dikongsikan. Thank you Pastor Glenn. And so mari jemaat kita in closing, so saya akan pimpin dalam doa. Then let us pray. Father in heaven, we thank you for your love that unites us in love, that unites us in one purpose, that unites us in caring for one another. The love that surpasses all understanding that only comes from you, Lord. Thank you for your sacrifice. Thank you for your love that you demonstrated on the cross, that transforms our lives, that guides us, that teaches us, that builds us. Thank you, Lord. We pray, help us to be selfless like how Christ was selfless, to give ourselves for our brothers and sisters in Christ, to love them without feeling a notion of selfishness in our life. Help us, Lord, to be genuine in our love, in our care, in our concern for one another, that our constructive feedback will build one another up in Christ. Thank you, Lord. We pray that may our life be transformed and may we be Christ-minded, Christ-like as we walk in our spiritual journey step by step. Let the Holy Spirit touch our lives, touch our hearts, minds, the way we think, the way we do things.
will transform us, and we will be like Christ-like, loving one another selflessly, caring for one another with genuine heart. Father in heaven, we pray, help us to be more like you day by day, that our hearts will be more closer to you. There is nothing else that we long and that we want to enjoy than your presence in our life. Father in heaven, we thank you. May your presence be filled in the lives of every individual, SIB Nilai, and also congregation members who are joining us from different parts of the city, different parts of the country. Father in heaven, we pray, may you pour your blessing in each one of our lives. Your love guide us day by day. Thank you, Lord, once again. May we pray that your presence may we feel every single day. Thank you, Lord. We surrender our lives in your hand in the days to come, in the week ahead, that as we go through our activities, may your presence guide and fill our lives. SIB Nilai, saya akan baca dari Filipi bab 4 ayat 7 sebagai benediction and closing. Philippians 4:7. May the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Semua yang percaya, katakan, Amin.